dipilih banyak, 10 baju dan terpakai cuma. Maka begitu kita dalam dakwah ini cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipilih telah banyak hari ini orang tak Allah pilih ada di kalangan ulama, di kalangan umara, di kalangan orang-orang pintarnya banyak. Tapi yang terpakai hari ini mimbar Nabi saja pada dipakai oleh Nabi hari ini menangis. Mimbar di zaman Rasulullah SAW, tengah malam Nabi mendengar suara tangisan. Nabi cari-cari keliling-keliling sekitar Masjid Nabawi dan nampak rupanya ada di belakang Masjid Nabawi mimbar yang dahulu sering dipakai oleh Rasulullah, kemudian telah diketepikan diganti dengan mimbar yang lain. Mimbar inilah yang menangis. Allah. Nabi SAW tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Dahulu aku selalu kau pakai ya Rasulullah, hari ini kau tak pakai aku lagi ya Rasulullah. Allah. Mimbar saja menangis Pak hari ini, tidak dipakai lagi. Hari ini apalagi kita. Dahulu kita Allah pakai waktu kita, Allah pakai tenaga, harta kita Allah pakai juga. Namun mungkin karena sebab dosa, kelalaian kita, kemudian tak Allah pilih. Maka musibah yang paling besar kata para masyayikh ya, adalah bukannya terjadinya gempa bumi, tsunami, habisnya perdagangan, habisnya gedung kita bukan. Musibah yang paling besar orang yang telah Allah pilih dalam dakwah kemudian sudah melemparkan langsung. Maka minta kita kepada Allah ya, agar Allah kekalkan kita dalam kerja ini sampai mati. Allah ya. Maka inilah kubuliat penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerja bukan kubuliat kepandaian, Pak. Bukan karena pandainya kita bicara, pandai bayar, pandai bicara tidak. Pandainya kita mentaskil orang. Sedikit pun Allah tak berhajat dengan ini hadirin. Allah tak butuh dengan kita dalam kerja ini, Pak. Binatang saja bisa Allah jadikan asbab hidayah hadirin. Bahkan patung berhala pun di zaman Nabi SAW mendakwah orang yang menyembahnya. Patung berhala, Pak, yang disembah oleh orang kafir, tiba-tiba bicara, dipukul orang yang menyembah. Kamu goblok, kamu bodoh, sudah ada Nabi di zaman di Madinah sana, kamu masih menyembah aku, kata patung berhala. Allah nak butuh kita. Serigala yang menangkap seekor kambing milik seorang pengembala. Kemudian ini serigala dikejar-kejar oleh tukang pengembala. Sampai akhirnya serigala ini tertangkap. Maka hadirin yang mulai serigala berbicara, kenapa kau rebut rezeki yang sudah Allah takdirkan untukku? Serigala tadi bicara dengan bahasa manusia yang fasih. Maka apa kata orang pengembala tadi? Ajib, subhanallah, ya kan? Ajib ini, masa serigala bisa bicara bahasa manusia? Kata serigala tadi, kamu yang lebih ajib lagi, katanya. Nabi akhir zaman sudah turun, sudah dipilih oleh Allah, tapi kamu belum juga beriman kepadanya. Maka cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kerja kubuliat, bukan kerja kubuliat. Maka nanti Bapak Saudara hadirin ya, setiap kita ini berhajat dengan kerja dakwah yang besar. Karena ini kerja hati hadirin. Maka dijalankan dengan hati-hati, jangan sampai pecah hati. Kalau sudah pecah hati, berhenti buat kerjanya. Maka setiap kita tanamkan sifat rasa mahabbah, kasih sayang dan cinta. Kerja ini hadirin yang dirahmati Allah, Allah pandang tatkala kita satu hati dalam hidup. Bani Israel, Bapak Saudara hadirin, ini terkenal dengan kaum yang begitu engkar. Disuruh oleh Nabi Musa berjalan, dia berhenti. Disuruh duduk, dia berdiri. Disuruh tidur, dia bangun. Namun hadirin yang mulia, tatkala ini Bani Israel satu hati, Pak. Satu hati, seluruh mereka satu hati. Ketika mereka tersesat di padang putih, maka selama 40 tahun lamanya hadirin yang mulia, Allah berikan pertolongan kepada Bani Israel. Allah datangkan makanan dari mana dan salwa dan surga. Allah naungi mereka dengan awan, anak yang lahir langsung dengan pakaian, tak perlu kerja, Pak. Kalau
badan bayinya besar, pakaian pun bertambah besar. Tatkala Bani Israel satu hati pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita hadirin yang mulia dalam kerja ini, kita jaga satu hati dengan sesama teman kita dalam kerja dakwah. Insyaallah Pak ya. Maka nanti kita buat kerja dengan sebagaimana yang diarahkan oleh orang tua kita. Hadirin yang mulia, kerja makom ini Pak memang berat, sebetulnya berat. Karena memang butuh daripada waktu-waktu kita yang sedang sibuk, berbagi waktu kita dengan pekerjaan kita, dengan keluarga, tambah lagi dengan takazah kita. Maka memang betul kita ini butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, kita ini kembali nanti ke makomi kita, doa dulu kepada Allah, minta kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah dan tanamkan 3 perkara dalam kerja ini Bapak Saudara hadirin. Pertama, kita bawa kerja ini dengan ikhlas Pak. Jadi orang yang ikhlas dalam kerja ini, apapun yang terjadi dia akan buat kerja ini Pak, walaupun sendirian. Karena tanggung jawab dakwah ini tanggung jawab saya. Sebagaimana tatkala Maulana Ilyas akan meninggal dunia, beliau telah kumpulkan para buzruk, orang-orang lama yang ada di Nizamuddin Bangla Wali Markas. Maka beliau telah tanya siapa yang akan lanjutkan kerja saya ini. Maka para masyayikh mengatakan kami yang Maulana, kami akan lanjutkan. Ditanya lagi oleh Maulana Ilyas, siapa yang lanjutkan kerja ini? Kami akan lanjutkan kerja ini wahai Maulana. Agak dikerjakan mungkin Maulana Ilyas tak terdengar. Maka ditanya lagi oleh Maulana Ilyas, siapa yang akan lanjutkan kerja dakwah ini? Maka anak beliau Maulana Yusuf Kamu telah katakan, saya yang akan lanjutkan ini. Baru Maulana Ilyas. Artinya apa? Jadi tanggung jawab ini kerja saya. Jadi kalau kita tanamkan keikhlasan dalam kerja ini, hadirin yang mulia, kerja ini kerja saya, ada kawan, tak ada kawan, saya tetap buat kerja ini. InsyaAllah Pak ya. InsyaAllah. Ada teman, tak ada teman, kita tetap buat taklim. Taklim ini untuk kita Pak, untuk saya, bukan untuk orang Pak Adil. Jadi kalau nak ada teman, orang baik sebenarnya mau kerja lagi. Siapa yang lanjutkan kerja Pak? Siapa yang mau buat kerja? Ada yang mulia. Tapi kalau kita rasa tanggung jawab saya, ada teman, tak ada teman, orang mau senang, orang mau benci, saya akan tetap buat kerja. Karena yang untuk kerja ini siapa Pak? Saya. Mau buat 2,5 jam, ada teman, tak ada teman, kita tetap buat sendiri. Syariatnya kita kumpulkan teman, kita usuli dia, ajak dia lagi. Tapi ketika dia tak mau, kita lanjutkan kerja ini. Rasulullah SAW itu di Madinah, di Makkah sendiri buat kerja awal-awal. Dilempari, dicaci maki, dipukuli, dibunuh. Pergi pakaian putih bersih, kembali ke rumah berdarah-darah, kotoran unta berdarah-darah. Seperti itu Nabi buat dakwah adanya. Maulana Ilyas dulu buat kerja ini sendiri. Jadi kalau sendiri itu sebetulnya nikmat hadirin. Kita ketergantungan kepada Allah semakin dekat. Kita tak tergantung dengan teman Pak. Jadi bapak-bapak walaupun sendiri, taklim buat sendiri. Minta pertolongan Allah. Kita hadirkan hadirin yang mulia sifat yang kedua setelah ikhlas, sifat istiqlas. Apa itu istiqlas Pak? Tidak lihat kerja yang lain, pakai kacamata kuda. Lihat ke depan saja, lihat pandangan kepada Allah dan Rasul saja hadirin. Jadi kalau orang tak istiqlas dalam kerja ini, lama-lama akan tinggalkan kerja dakwah. Lihat lo fikir, oh itu hebat ilmunya apa di sana sohe saya belajar. Kau awak mereka itu sudah kita tinggalkan dakwah. Ya kan? Oh lampak lo orang, mantap lo pakai partai-partai yang lebih Indo dalam nilai. Awak dakwah habis pitih, kok dapat pitih ya? Ya kan? Akhirnya tinggalkan dakwah ini. Ini orang tak istiqlas dalam kerja. Maka dakwahnya akan jalan kalau kita istiqlas Pak. Lihat ke depan saja hadirin. Tidak lihat yang lain, lihat Allah dan Rasul. Lihat perjuangan sahabat dahulu hadirin. Memang bersusah-susah awal dari kerja dakwah ini Pak. Setiap orang yang awal buat kerja dakwah akan Allah berikan kesusahan, penderitaan, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kekurangan jiwa. Ini ujian dalam kerja dakwah.
Maka terus kita buat kerja ini, hadirin yang mulia, Allah akan tampakkan keberkahan daripada kerja. InsyaAllah Pak ya. InsyaAllah. Kemudian sifat ikhlas, sifat ihtisab. Apa itu ihtisab? Hadirkan janji-janji Allah sebelum kita buat kerja ini. Kalau Pak buat taklim di rumah, hadirkan janji-janji Allah. Apa janji Allah kalau buat taklim di rumah? Allah turunkan malaikat di rumah kita. Setan akan jauh dari rumah kita. Akan tabang ambu lari setan, hadirin mulia. Rumah kita akan bersinar dilihat oleh penduduk-penduduk langit, sebagaimana kita melihat ke langit nampak bintang-bintang yang bersinar. Hari ini kita tidak ihtisab dalam kerja, tidak hadirkan nilai-nilai amal. Jadi ihtisab dalam kerja dakwah ini hadir. Kalau mau buat silaturahmi, hadirkan fadilah-fadilah silaturahmi. Kita bersilaturahmi di pagi hari, Allah akan kirimkan 70.000 malaikat mendoakan kita sampai besok nanti malam hari. Orang yang bersilaturahmi di malam hari, Allah kirimkan 70.000 malaikat mendoakannya sampai nanti malam. Maka bersilaturahmi kita membawa 1000 rahmat, dan setelah kita pergi akan membawa 1000 dosa-dosa ahli rumah yang kita datangi. Ini banyak fadilah-fadilah silaturahmi. Hari ini kita berat buat 2,5 jam, berat buat jauhlah, berat keluar 3 hari kan apa dengan janji-janji Allah akan amal ini ada. Lebih yakin kita lagi janji manusia, janji kerja, janji jualan, janji toko. Lebih yakin janji Gambia, janji kebun. Tapi janji Allah dan Rasul ini belum melekat. Ya kan? Yakin janji toke di bola bela boga Gambia sekian kilo, sekian ton, sekian juta. Atau yakin tak semua? Ya kan? Memang galih terjual galih sekian keluar sekian buah, ada sekian juta lampunya, atau yakin. Tapi hari ini dengan janji-janji Allah, maka hadirkan ihtisab, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam kerja ini. Maka kerja ini akan jalan, Bapak Saudara. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat 2,5 jam silaturahmi, apa janji Allah? Kalau kita buat musyawarah agama setiap hari, apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, dipercepat turunnya rahmat. Kalau Allah menurunkan bala-bala diangkat dari kampung kita. Berfikir sesaat untuk agama Allah lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Berkerut sejenak saja pikiran, kening kita memikirkan umat ini hadirin, memikirkan orang kampung kita bisa taat kepada Allah lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Kita nak 60 tahun sembahyang tahajud tapi terjago. Berat itu. Solat berjamaah terjaga 60 tahun. Hampir 10 hari saya menjaganya hari. Ini lebih baik daripada ibadah sunat 60-70 tahun. Berfikir sesaat saja. Maka hadirkan nilai-nilai amal sebelumnya. InsyaAllah Pak ya. Jadi Bapak Saudara, kemudian kita buang 3 sifat ini hadirin yang akan menghambat kita dalam kerja di makam ini. Apa itu Bapak Saudara hadirin? Yang pertama, buang sifat malu. Bapak barek bergerak malu. Malu mereka dicemehan oleh kawan, cemehan itu, ya kan, dicemehan saudara tetangga. Maka tidak akan ada jalan kerja kalau orang sudah malu dalam makam ini, Pak. Maka dai ini harus dibuang sifat malu itu Pak, untuk buat kerja dakwah itu dibuang. Tapi kalau malu maksiat, itu bagus Pak. Hari ini ahli maksiat saja tak malu buat maksiat Bapak. Masa ahli hak, ya kan, ahli dakwah malu buat kerja dakwah. Maka jangan malu, ya kan, menegakkan hak, menampakkan yang sunnah kepada umat. Buang sifat malu Pak. Dan kemudian yang kedua Pak, malas. Ikut saya banyak kiabak ini kan ya Pak di Makumi. Bahkan apa ya Pak, kita maklum, ya kan, malas. Tapi kalau untuk kerja dunia tidak ada malas ya Pak. Ada kalau siang hujan labik hari nak kadai harus buka, ya kan. Yang hujan labik hari yang penting bayi juga ke mengampung, ya kan. Bayi dia ke kebun, ke barak, ke sawah, ke ladang. Tak ada malas. Tapi ketika datang takaza agama ini kita malas.
Maka buang sifat malas untuk bekerja agama. Insyaallah Pak ya. Kemudian yang ketiga, hari melakukan sifat takut. Iko saya halangan mana Pak? Malu, malas, nanti di biarangan itu deh, Pak SD, PRW, biarangan di minggu, ya kan? Di biarangan di orang rumah. Baik karena 3 hari di biarangan di orang rumah. Tapi di orang rumah, Pak. Kita takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Tidak ingin. Insyaallah Pak ya. Jadi Bapak Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah buang 3 perkara, hadirkan 3 perkara tadi, insyaallah mungkin apa yang ada di Rawu sekitarnya itu, ya kan, itu akan bangkit makhluk. Jadi orang Pak Haji mulia kalau sudah hidup dengan makhluk ini, maka kerja dakwah dia ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. Dan Allah datangkan nanti segala hajat-hajat kita Pak. Allah mudahkan segala takaza yang ada di hadapan Allah. Mau berangkat 4 bulan, mau berangkat 40 hari, dari makomi kita hadir berhajat kepada Allah. Kemudian nanti taklim di rumah ini Pak Saudara hadirin mulia, maka kita sediakan waktu yang bisa duduk dengan ahli keluarga kita. Cari waktu yang orang rumah pun bisa duduk, anak-anak pun bisa duduk. Kalau aku jangan cari waktu yang bisa orang tua pun bisa duduk, adik kakak bisa duduk. Sempurnakan waktu taklim itu, karena kekuatan dai di rumah hadirin mulia ini pendorong bagi dai ini untuk bisa bergerak. Walaupun bapak-bapak jos di luar Pak, ya kan? Keluar setiap tahun 4 bulan, tapi taklim rumah dan itu pun menandakan masih gagal Bapak. Allah. Masih gagal kata Maulana Sa'ad. Rumah kita saja kita nak bisa hidupkan. Yang sudah jelas di bawah ketiak kita di tanggung jawab mereka, istri kita, anak-anak kita. Tak bisa kita hidupkan di rumah kita, bagaimana? Maka kehendak Maulana satu taklim rumah dengan 5 amal, bagaimana ahli rumah kita betul-betul juga bisa ditarbiyah dengan kerja ini hadirin. Dari rumah kita lah lahir hafiz Qurannya nanti. Sebagaimana rumahnya sahabat. Jadi sahabat ini anak-anak mereka belajar Al-Quran dari rumah-rumah mereka, dengan istri, dengan anak mereka. Insyaallah Pak ya. Sebagaimana kata Ustaz tadi, kita jadi ustaz di rumah kita, bukan mendatangkan ustaz ke rumah. Kita jadi ustaz mendidik anak-anak kita, menghafal Qurannya, belajar Al-Quran. Rumah sahabat itu seperti itu. Dari rumah mereka lah habis Quran. Dari rumah mereka lah orang-orang alim juga, orang fuqaha, orang yang paham dengan agama. Jadi dengan taklim rumah ini kehendak daripada Maulana Sa'ad, setiap ahbab 5 amal rumah itu. Insyaallah Pak ya. Pertama dengan halaqah tajwidnya, taklim kitabi, kemudian muzakarah 6 sifat, kemudian taskil dan musyawarah. Taskil setiap hari Pak, sampaikan kapan niatnya Bapak keluar 4 bulan, 40 hari. Dengan taskil ini sudah memberitahu kepada ahli rumah kita kapan nisab kita Pak. Jadi kalau sahabat dulu ditaskil dengan nisab Pak. Kalau datang panggilan perang, Nabi SAW utus 1 orang penunggang kuda berkeliling ke kota Madinah. Ya khairallah irkabi, ya khairallah irkabi. Masuk ke kebun kurma, masuk ke kebun-kebun, kemana ke pasar-pasar. Hadirin yang mulia, tidak lama setelah itu seluruh Madinah, Masjid Nabawi penuh dengan sahabat. Ini menaskil sahabat begitu Pak. Karena apa? Dari rumah mereka itu amal telah hidup. Jadi nak payah rumah mentaskil kalau orang itu taklim di rumah itu sempurna. Mentaskil itu sebentar Pak. Tak perlu minta izin aja bini dulu ya. Jadi kalau laki-laki kau anak dong cerita minta izin sebetulnya Pak. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa, laki-laki ini pemimpin wanita. Masa pemimpin mau minta izin juga pada bawahnya? Pemberitahuan itu. Ya kan, ambo ke kedua pemerintahan, ambo ke kedua hari, ambo ke kedua 3 hari, agak tahu Pak. Maka dari jauh-jauh hari
Maka taskil itu gunanya memberitahu ahli keluarga kita dari jauh-jauh hari. Bulan Januari besok tahun 2024, abang keluar sampai bulan dia, abi keluar sampai bulan nak, sampaikan kepada ahli rumah kita. Walaupun belum ada persiapan, belum ada begini mengenai, sampaikan. Mereka tahu sudah jauh hari. InsyaAllah Pak ya. Ini gunanya suasana taskil. Kemudian musyawarah agama saja. Maka kerja ini dibuat dengan lemah lembut, dengan keras ya Pak. Kerja dakwah, kerja dengan lemah lembut, mahabbah, ya kan, mahabbah, tambah waktunya. Target daripada taklim rumah sebetulnya sampai 2 jam atau 1,5 jam. Tahap awal setengah jam. Macam taklim Pak, tekan tua isteri atau nampaknya terpulai-pulai kan, ciumkan yang Pak. Allah. Dalam Pak ya, ciumkan jangan terkajiknya, duduk dia, sama-sama duduk Pak. Ya kan? Setelah duduk fresh pada duduk dengan taklim. Ini mahabbah hadirin yang mulia, kasih sayang Pak. Dalam taklim saja diajarkan kasih sayang Pak. InsyaAllah Pak ya, anak-anak kita dudukkan dalam taklim sehingga mereka dalam taklim ini merasa nyaman. Walaupun anak bayi Pak, dudukkan dalam taklim. Ini menjadi tameng rohani dan tameng jasmani untuk anak-anak. Makanan dari Allah dan Rasul langsung. Duduk dengan ada, pakai wangi-wangian, pakai harum-haruman, dapat balik parfum yang paling mahal. Biasanya kat tangan rumah sebelum tadi. InsyaAllah Pak ya. Jadi taklim itu menyenangkan Bapak saudara hadirin. Kadang awak pakai luar baru pakai parfum baru. Di rumah awak pakai parfum dulu, masya Allah. Badan lamun kambiang lama belum pada ada kita rumah. Mana ada betah, mana ada kasih sayang Bapak saudara hadirin. Tak betah jadinya di rumah. Jadi dai ini hadirinnya kepulangannya dirindukan, kepergiannya pun dirindukan, kapan kembalinya. Aku baru berhasil Pak tadi berkerja di rumah. Insyaallah Pak ya. Dan seperti kalau tipu, lagi boros si jangan di rumah. Seolah-olah musibah kedatangan kita di rumah. Ini gagal buat kerja. Jadi datangnya kita ini dirindukan sebagaimana Nabi pulang Pak Rindu. Kalau Nabi itu pulang ke rumah, apa kata Aisyah? Kedatangan Nabi ke rumah kami bagaikan musim semi, kata Aisyah. Berbunga-bunga istri-istri Nabi. InsyaAllah Pak ya. Jadi dengan kalau kita buat kerja dakwah ini kasih sayang, mahabbah, lemah lembut, InsyaAllah apa seberat apapun takazah akan bisa kita angkat InsyaAllah Pak ya. Jadi Bapak saudara ini takazah InsyaAllah Pak. InsyaAllah kami ini jemaah jalan kaki tanggal 1 Desember berniat akan memulakan jemaah dari Mampat Tunggu Selatan. Kalau bisa dari Rawu ini juga bisa. InsyaAllah Pak ya. InsyaAllah. Jadi target kami ada 1 jemaah 4 bulan yang mau dikeluarkan. 1 jemaah 4 bulan. Kalau bisa lebih lah. Apalagi bapak-bapak di Rawu ini ramai juga. Ya Ustaz dah. Jadi harapan kami InsyaAllah ini target 1 Desember. Bapak-bapak yang belum ada nisabnya, belum terbayar tahun ini ya kan. Di akhir tahun nih Pak, Desember InsyaAllah kita akan keluarkan jemaah. Maka siapa yang lihat keluar 1 Desember nanti Pak? InsyaAllah ya. Boleh catat namanya Pak, boleh InsyaAllah Pak ya. Kita kazahnya Pak nih dari jemaah gerak nih Pak, InsyaAllah permintaan. Dan ini takazah apa nanti penuhi kan? 2 jemaah 4 bulan, 6 jemaah 4 bulan itu belum ya? 4 jemaah Pak. Boleh Pak, catat nama Pak. 4 bulan akan kita betul Pak, boleh Pak InsyaAllah Pak. Yang lihat 4 bulan dulu Pak, 4 bulan yang kata tangan Pak. Boleh catat namanya Pak Musa. Satu-satu. Ini siapa namanya? Alhamdan, Pak Abu Faruk. Boleh Pak, InsyaAllah catat namanya. Boleh Pak. Latif, Abdul Latif. Atau Pendi. Pendi InsyaAllah. Boleh Pak, siapa ini? Bang Saksta satu lagi.